Lo pasti pernah mendengar istilah air mineral atau kosmetik yang mengandung mineral-mineral tertentu. Tapi kira-kira lo tahu nggak apa itu mineral? Jika lo belum tahu, simak penjelasan gue berikut ya. Kalau udah tahu sih tetap disimak. Gue jamin lo tetap dapat pengetahuan baru kok. Mineral didefinisikan sebagai zat kristal padat, dibentuk oleh proses alami dan biasanya anorganik. Merupakan material penting yang membentuk bumi dan benda-benda luar angkasa, seperti meteorit, bulan, dan bintang. Ada 5 syarat agar suatu benda dapat disebut sebagai mineral. Yang pertama, yaitu berbentuk padat. Jadi, zat-zat cair seperti air, minyak, dan sebagainya tidak dapat disebut sebagai mineral. Yang kedua, mineral harus terbentuk secara alami melalui proses-proses geologi tertentu. Semua zat yang mirip mineral tetapi disintesis di laboratorium tidak dapat disebut sebagai mineral. Selanjutnya yang ketiga, mineral haruslah bersifat anorganik. Kayu dan tulang juga tidak dapat disebut sebagai mineral ya, karena kedua benda tersebut, meskipun dalam bentuk padat dan terbentuk secara alami, bukanlah zat anorganik. Selanjutnya yang keempat, mineral harus memiliki komposisi kimia tertentu. Komposisi kimia suatu mineral umumnya dalam bentuk senyawa, tetapi ada beberapa mineral yang komposisi kimianya hanya terdiri atas satu unsur kimia aja. Atom-atom dari unsur atau senyawa kimia suatu mineral tersusun dalam cara-cara yang khas dan cenderung memiliki geometri tertentu dan konsisten. Sifat ini menjadi syarat kelima suatu benda dikatakan sebagai mineral, yaitu memiliki bentuk khusus. Bentuk khusus mineral terekspresikan dalam suatu sistem yang dikenal dengan sistem kristal. Ada 6 sistem kristal yang mewakili bentuk khusus mineral, dibagi berdasarkan panjang pendek serta kesejajaran sumbu-sumbu kristalnya satu sama lain, yaitu sistem kristal kubik yang bentuknya seperti kubus, sistem kristal tetragonal yang memiliki bentuk balok dengan dua rusuk sama panjang, sistem kristal ortorombik yang bentuknya balok dengan panjang ketiga rusuknya yang nggak sama, sistem kristal heksagonal atau trigonal yang memiliki bentuk prisma. Nah, khusus sistem kristal ini, beberapa ahli membaginya dalam dua sistem yang berbeda. Tapi sebenarnya, berdasarkan kesimetrian sumbu-sumbu kristalnya, kedua sistem ini bisa dibilang mirip. Selanjutnya, ada sistem kristal monoklin yang bentuknya seperti balok miring. Dan terakhir, ada sistem kristal triklin yang bentuknya mirip belah ketupat 3 dimensi. Bentuk mineral mungkin cukup terbatas pada keenam sistem tersebut, tetapi pada kenyataannya, bentuk mineral bisa tampak rumit bagi orang awam. Ini karena dalam banyak kasus, bentuk dasar suatu mineral bisa bergabung dalam berbagai cara menjadi bentuk yang berbeda, sehingga menjadi sulit untuk mengklasifikasinya. Jujur sih, sebenarnya gua aja cukup bingung dengan pola-pola pembentukan mineral yang kelihatannya berbeda dengan sistem kristalnya. Oh ya, sebagai pengetahuan tambahan, bentuk mineral di alam kebanyakan tidak seideal sistem kristalnya, karena pertumbuhan mineral menjadi bentuk sempurna dapat terganggu oleh berbagai faktor, seperti getaran gempa bumi, longsoran suatu sedimen, maupun injeksi magma pada suatu batuan yang mineralnya lagi berkembang. Tuh kan makin sulit lagi dong menentukan sistem kristalnya. Terus ada juga zat-zat alami yang tidak sesuai dengan kriteria mineral yang gue sebutkan tadi. Tetapi zat-zat ini sangat mirip dengan mineral. Beberapa contoh adalah opal, yaitu suatu variasi silika yang terhidrasi dalam bentuk acak. Limonit, yaitu oksida besi yang terhidrasi dalam bentuk acak juga. Amber, resin pohon yang ada nyamuknya tuh, yang buat ngembangin DNA dinosaurus dalam film Jurassic Park. Serta dragon glass atau obsidian, senjata yang dipakai buat basmi para White Walkers. Nah, semua benda-benda itu disebut dengan mineraloid. Oke, seperti itulah penjelasan panjang dan lebar tentang definisi mineral. Nah, sekarang waktunya gue ajak lo pada untuk masuk ke teritorial yang lebih spesifik mengenai mineral.
yaitu pembagian mineral berdasarkan komposisi kimia. Di sini gue cuma akan ngejelasin garis besarnya aja ya, biar nggak terlalu ngebosenin, hehehe. Pertama, ada kelompok mineral yang dikenal dengan native element. Balik ke penjelasan gue sebelumnya, mineral dapat terdiri atas satu unsur kimia maupun dalam bentuk senyawa kimia. Seperti namanya, kelompok native element tersusun atas satu unsur kimia aja. Kelompok ini merupakan kelompok yang paling sedikit anggotanya, sekitar 50 mineral termasuk dalam kelompok native element. Contoh yang paling familiar dari mineral native element yaitu emas, perak, dan intan. Kedua yaitu kelompok sulfida. Kelompok ini lumayan sering muncul di alam. Terdapat lebih dari 300 mineral sulfida, terbentuk saat unsur belerang menyatu dengan unsur-unsur logam dan semilogam. Mineral pirit adalah contoh dari kelompok ini. Kelompok halida. Semua mineral dalam kelompok ini mengandung salah satu dari unsur-unsur halogen, seperti fluorin, klorin, bromin, atau iodin, yang bereaksi dengan unsur-unsur logam untuk membentuk mineral seperti halit atau fluorid. Ini adalah kelompok kecil mineral dengan total 100 anggota. Oksida dan hidroksida. Grup ini memiliki lebih dari 250 mineral. Disebut dengan oksida saat unsur logam bergabung dengan oksigen. Sedangkan elemen logam yang dikombinasikan dengan air dan hidrogen membentuk yang disebut dengan hidroksida. Hematit yang menjadi mineral pembawa biji besi adalah salah satu dari kelompok ini. Kelompok karbonat terdiri atas 200 mineral, terbentuk saat unsur logam bergabung dengan ion karbonat. Kalsit adalah contoh paling umum dari mineral karbonat. Terus ada kelompok sulfat. Ini adalah mineral yang mengandung unsur-unsur logam bersama dengan ion sulfat. Gipsum adalah contohnya. Selanjutnya ada kelompok mineral fosfat. Mineral-mineral fosfat cenderung berwarna cerah, dibentuk dari gabungan antara unsur-unsur logam dengan ion fosfat. Contohnya adalah pyromorphite. Dan yang terakhir adalah kelompok silikat. Kelompok mineral ini paling melimpah di alam. Lebih dari 500 mineral termasuk dalam kelompok ini, dan diperkirakan 90% kerak bumi tersusun atas mineral silikat. Mineral silikat dapat terbentuk saat unsur-unsur logam bereaksi dengan ion silikon oksigen, kuarsa, hornblende, garnet, dan banyak lagi lainnya termasuk ke dalam kelompok silikat. Lalu satu pertanyaan, gimana sih cara mineral itu terbentuk di alam? Nah, jawabannya gini. Pembentukan mineral sendiri tidak terlepas dari pembentukan batuan, sebab mineral lah yang menyusun bebatuan di alam. Jadi, di sini jelas ya perbedaannya. Kalau mineral itu berdiri sendiri, sedangkan batuan terdiri dari berbagai ukuran dan jenis mineral. Jadi, lazimnya pembentukan mineral diikuti oleh batuan. Beberapa fakta yang bisa kita perhatiin di alam adalah pembekuan lava yang kemudian jadi batuan beku. Saat pembekuan terjadi, cairan lava membentuk mineral-mineral dalam ukuran kecil, yang nampak dalam bentuk batu. Tetapi ini hanya contoh sederhana aja. Jika kita bahas lebih jauh mengenai pembentukan mineral saat proses sedimentasi di laut, atau pengaruh tekanan dan temperatur bawah permukaan bumi, yang bisa mengubah suatu mineral menjadi bentuk baru, serta hal-hal lain seperti adanya percampuran dua jenis magma yang mempengaruhi kimia mineral. Kesemuanya itu bakal membuat pembentukan mineral menjadi lebih rumit dan kompleks. Pembentukan mineral pun bisa saja terjadi dalam waktu puluhan ribu tahun atau lebih, karena ada unsur-unsur tambahan lainnya seperti yang gue sebutkan tadi. Menurut gue, mempelajari mineral cukuplah rumit dan lumayan komprehensif. Tapi tentu ada manfaat yang didapat manusia dari mempelajari benda yang satu ini. Kalau ngomongin manfaat mineral di era modern ini sih, gak jauh-jauh dari unsur komoditas tambang dan embel-embelnya, yang nantinya dipakai buat mendukung peradaban manusia. Emas, perak, tembaga, dan intan, pastinya lo udah tahu kegunaan mineral-mineral tersebut. Kembali ke awal-awal tadi tentang apa yang gue singgung tentang air mineral.
Air mineral yaitu air yang mengandung larutan mineral. Nah, tentu ini manfaat lain dari mineral kan? Lebih jauh lagi, gadget yang lo pakai buat nonton video ini pastinya memanfaatkan mineral tertentu agar beroperasi dengan baik. Oke, sekian dulu penjelasan gua mengenai mineral. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih.